Baik, selanjutnya kita kenal namanya imunitas adaptif yang tadi ya. Jadi setelah imunitas innate ada imunitas adaptif. Imunitas adaptif kita dibagi menjadi dua, yaitu humoral immunity dan cell mediated immunity. Imunitas cairan ya, dan imunitas dimediasi sel, itu bahasa Indonesianya. Nah, kita lihat di humoral immunity ketika mikroba masuk ke dalam tubuh yang merespon adalah sel B limfosit. Sel B limfosit merespon dengan apa? Merespon dengan mengeluarkan atau memproduksi antibodi. Antibodi ini ya larut dalam plasma darah. Nah, karena larut dalam plasma darah atau berada di dalam plasma darah, maka dia disebut sebagai cairan, ya, imunitas cairan. Ya. Kemudian fungsinya apa? Antibodi tadi itu memblocking infeksi. Artinya ini sel-sel mikroba, apakah partikel virus itu ketika masuk, dia terinaktivasi epitop-epitopnya, semacam protein yang muncul di permukaan yang dia itu bisa menempel pada sel-sel host. Nah, ketika antibodi ini terproduksi, maka dia dalam tanda kutip bahasanya adalah dikunci sehingga dia tidak bisa lagi menempel pada host, dan akhirnya karena tidak bisa nempel pada host, dia akan tereliminir dengan sendirinya. Dengan apa? Bisa jadi dia difagosit oleh sel makrofag. Karena sudah tidak aktif, tidak bisa kemana-mana, dia dianggap debris shell, juga bisa difagosit, difagosit oleh sel-sel, kemudian dihancurkan di lisosum. Nah, yang kedua adalah cell mediated immunity. Kalau cell mediated immunity ini, ya, ketika mikroba masuk ke dalam tubuh pembuluh darah dan kemudian memunculkan sel-sel imun itu, yang pertama mikroba ini akan difagosit, ya. Atau kemudian mikroba ini yang berada di dalam sel host. Jadi kalau sudah berhasil dia menginvasi tubuh, dia akan masuk dalam sel host. Ketika masuk dalam sel host, ya, dan menginvasi tubuh bagian dalam, maka teraktivasi helper T cell, ya, limfosit T yang disebut sel T helper, dan limfosit T yang disebut sel sitotoksik. Ya, sel T helper ini, ya, sel T helper ini akan mengaktifasi makrofag untuk membunuh atau memfagosit mikroba yang masuk. Selain itu, sel T helper itu juga akan punya produk namanya sitokain. Sitokain ini akan selain mengaktifasi makrofag, dia akan menjadikan sel-sel helper lain akan membelah diri. Sel mediated immunity, ya, sel fagosit dan sel-sel yang terkait dengan antibodi yang imunitas adaptif ini akan berkembang, bertambah banyak. Ya, diberi sinyal dari sel T helper. Selain itu juga menjadi sel memori. Nah, kalau sel sitotoksik itu ketika dia mengetahui ada sel yang sedang mengalami infeksi, maka sel sitotoksik ini akan memberikan sinyal kepada sel yang mengalami infeksi itu untuk mematikan diri. Ya. Artinya juga bisa disebut sebagai kill infected cell. Jadi membunuh sel yang terinfeksi dan mengeliminasi, menghilangkan wadah-wadah infeksi. Jadi kalau sel yang terinfeksi dimatikan, otomatis penginfeksinya juga akan mati. Karena dia akan tercerna dengan ketika sel itu mengalami kematian terprogram namanya apoptosis, maka dia akan mengaktifkan lisosumnya untuk mencerna dirinya sendiri. Termasuk juga yang menginfeksi akan ikut mati. Oke. Nah ini
komponen seluler respon imun adaptif. Tadi kita lanjutkan. Pertama, ya, sel B tadi ya, yang humoral immunity. Ketika ada mikroba, direkognisi, dikenal sama antigen, sama sel B dan memunculkan antibodi. Jadi dia memproduksi antibodi. Antibodi ini akhirnya menetralisir mikroba sehingga dia tidak bisa lagi menginfeksi. Kemudian setelah ternetralisir dia difagosit. Dan juga dia akan mengaktifasi komplement untuk menghancurkan sel-sel yang menginfeksi, sel bakteri, mikroba yang menginfeksi. Selanjutnya ada helper T cell tadi kita sebutkan. Ini yang termasuk dalam cell mediated immunity. Nah, ini ya, ketika ada sel yang mengalami infeksi, mikrobial antigen ini dikenali oleh sel T. Selanjutnya sel T akan memproduksi sitokin, ya, sitokain atau sitokin. Sitokin ini akan mengaktifasi makrofag, kemudian akan memediasi inflamasi, kemudian akan mengaktifkan banyak sel pertahanan tubuh baik yang T maupun yang B tadi kita sebutkan. Jadi dia mengenal ini sel T yang sel yang luar biasa ya. Dia sel T helper ini yang luar biasa. Jadi dia bisa mengaktifkan makrofag, segera bertindak memfagosit bakteri atau mikroorganisme yang menginfeksi, mempercepat reaksi inflamasi sehingga diketahui oleh sel-sel NK ya, natural killer, ini sel-sel yang sedang mengalami infeksi gitu. Kemudian activation, proliferation, and differentiation of T and B cell. Ya. Jadi mengaktifasi, memproliferasi itu artinya memperbanyak. Mendiferensiasi artinya menjadikan spesifik. Apakah itu diferensiasi itu artinya menjadikan spesifik tugasnya. Apakah nanti jadi sel limfosit, B limfosit, sel T helper, sitotoksik, makrofag. Nah itu mendiferensiasi. Lanjutnya sitotoksik T cell. Bagaimana cara kerjanya? Nah ini ya, ketika sel mengalami infeksi, dia akan memunculkan sinyal keluar. Saya terinfeksi gitu ya. Gampangannya. Kemudian akhirnya dikenali oleh sel T sitotoksik. Nah, sel T sitotoksik ini kemudian memunculkan sinyal agar sel yang terinfeksi tadi itu mematikan diri. Ya. Nah, sel ini kemudian mematikan diri dengan namanya apoptosis. Ya, dia bisa apoptosis atau dia dimatikan secara terprogram. Akhirnya dia menghancurkan dirinya sendiri bersama dengan mikroba yang menginfeksi. Juga ada regulatory T limfosit. Sel T limfosit regulator ini berfungsi untuk menahan laju perbanyakan limfosit. Jadi kalau sudah cukup produksi sel imun itu kemudian ditekan supaya tidak terlalu banyak. Terlalu banyak juga berbahaya. Karena kalau sel imun ini terlalu banyak, kemudian dia agresif dan memunculkan respon hipersensitif tadi, maka juga akan merusak tubuh gitu ya. Jadi luar biasa, Masya Allah, pengaturan tubuh kita ya. Dengan sel ini saja, sel T helper ini luar biasa kinerjanya.